Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Wulandari, kelas 12 IPA 2 absen 19. Jadi, sekarang saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bu Muryati. Pertama itu ada kepolisian. Polisi ini merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan tentang tugas kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14. Yang pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Yang ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan undang-undang. Yang keempat, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Yang kelima, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Yang keenam, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Yang kedua, ada jaksa. Jadi, kejaksaan ini merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Ketuntutan tentang kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan ini ada di beberapa bidang. Yang pertama, bidang pidana. Misalnya, pertama melakukan penuntutan, kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Terus ada bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk atas nama negara atau pemerintah. Terus ketiga, ada bidang ketertiban dan ketentraman umum, pengamanan kebijakan penegakan umum. Yang pertama, pengawasan peredaran barang cetakan. Kedua, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang ketiga, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Yang keempat, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Yang ketiga, ada hakim. Hakim merupakan pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Beberapa tugas hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, antara lain yang pertama, mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, itu ada di pasal 5 ayat 1. Yang kedua, membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, ada di pasal 5 ayat 2. Yang ketiga, tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Itu ada di pasal 14 ayat 1. Yang keempat, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta. Itu ada di pasal 25. Yang kelima, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Itu ada di pasal 28 ayat 1. Di samping tugas hakim secara normatif sebagai ditentukan dalam perundang-undangan, hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui 3 tindakan secara bertahap. Yang pertama, mengkonstansi peristiwa konkret. Mengkonstansi berarti menetapkan suatu merumuskan peristiwa konkret dengan jalan membuktikan peristiwa. Yang kedua, mengkualifikasi peristiwa konkret. Yang keempat, itu ada advokat. Advokat ini merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendamping, serta melakukan tindakan hukum. Ketentuan tentang advokat ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.
Tugas-tugas advokat yang pertama, memperjuangkan tegaknya kebenaran, keadilan hukum, dan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, menghayati bahwa profesi advokat adalah mempunyai martabat yang tinggi, mulia, dan dihormati. Yang ketiga, menaati kode etik advokat. Yang keempat, membela dan melindungi klien pencari keadilan. 5. Meningkatkan pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum, perundang-undangan, peraturan, pemerintah, serta perkembangan ilmu sosial yang berkaitan dengan ilmu hukum. Yang keenam, meningkatkan pembinaan budi pekerti dan budaya sebagai tuntutan pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Yang ketujuh, melaksanakan tugas pekerjaan profesi dengan segala kejujuran, kesungguhan, kebijaksanaan, keberanian, agar kepentingan yang dipercayakan dapat terwujud dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedelapan, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan tanpa memandang agama, kepercayaan, aliran, politik, keturunan, kewarganegaraan, kedudukan sosial baik kaya maupun miskin. Yang kesembilan, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Yang terakhir ada KPK. KPK ini merupakan lembaga negara independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Tugas-tugasnya yang pertama ada koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, KPK berpedoman pada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Ketentuan tentang KPK diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tata urutan persidangan perkara pidana di pengadilan negeri. Yang pertama, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum. Yang kedua, PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas. Yang ketiga, terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan. Yang keempat, terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan. Kalau bersedia, sidang akan dilanjutkan. Yang kelima, terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh penasihat hukum. Apabila didampingi, apakah akan membawa sendiri. Kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh majelis hakim. Dan sekian jawaban dari diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dalam pasal 56 KUHP ayat 1. Yang keenam, dilanjutkan pembacaan surat dakwaan. Yang ketujuh, pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak. Yang kedelapan, dalam terdakwa mengajukan eksepsi dalam diberi kesempatan dan sidang ditunda. Yang kesembilan, apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi atau replik. Yang ke-10, selanjutnya dibacakan putusan sela oleh majelis hakim. Yang ke-11, apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Ke-12, pemeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh PU atau dimulai dari saksi korban. 13, dilanjutkan saksi lainnya. Yang ke-14, apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula si ahli witness atau expert. Yang ke-15, pemeriksa terhadap terdakwa. Yang ke-16, tuntutan atau requisitor. Yang ke-17, pembelaan pledoi atau yang ke-18, replika dari PU. Yang ke-19, duplik. Yang ke-20, putusan oleh majelis hakim. Sekian jawaban dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.